Sekali lagi terima kasih. Dan ucapan terima kasih juga kembali kami sampaikan kepada Bapak Ibu, rekan-rekan aparatur sipil negara yang masih hadir dan bergabung secara daring bersama kami di acara Rakornas Kepegawaian BKN yang digelar secara virtual di tahun 2020 ini. Dan tadi sebelum kita masuk ke sesi BKN menjawab, tadi adalah penyerahan penganugerahan BKN Award begitu ya tadi. Dan itu membuktikan bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini tidak menyurutkan produktivitas maupun kinerja dari para ASN kita di seluruh tanah air. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk aparatur sipil negara. Dan kita akan memasuki sesi BKN menjawab, seperti tadi sudah disampaikan bahwa sesi BKN menjawab ini kami dedikasikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seringkali diajukan oleh rekan-rekan Bapak Ibu para aparatur sipil negara, baik terkait dengan layanan kepegawaian maupun juga terkait dengan evaluasi pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2020. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah disampaikan kepada penyelenggara dan sudah kami tampung melalui link khusus di aplikasi Slido dan rupanya ada banyak sekali pertanyaan yang masuk. Baik itu dari barat Sumatera sampai ke ujung Indonesia, begitu ya, ujung timur itu banyak sekali pertanyaannya. Dan untuk menjawab itu semua, saya akan mengundang 4 narasumber kita pada sesi kali ini. Yang pertama adalah Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian, Bapak Haryono Dwi Putranto. Silakan Bapak. Selanjutnya, Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian, Bapak Aris Windianto. Monggo Pak, silakan belah sini. Kemudian Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, Bapak Suharmen. Monggo Pak. Dan berikutnya Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian, Bapak Oto Kuswandaru. Silakan Bapak-bapak. Monggo Pak, silakan. Di paling ujung Pak, silakan. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang sekali lagi untuk Bapak-bapak sekalian, Pak Haryono, Pak Aris, Pak Suharmen dan juga Pak Oto. Rupanya ada banyak pertanyaan nih kalau kita melihat Bapak-bapak para deputi ini sudah langsung menyimak ke smartphone-nya atau ke tabletnya masing-masing. Mengapa? Karena dari banyaknya pertanyaan yang masuk, rupanya kami telah menyaring, para penyelenggara telah menyaring pertanyaan-pertanyaan yang paling banyak ditanyakan dan itu juga sudah disampaikan kepada Bapak-bapak narasumber kita berempat. Dan langsung saja mungkin untuk menjawab hal itu sudah masuk Pak ya pertanyaan-pertanyaannya? Baik, kalau sudah masuk mungkin bisa langsung dijawab. Ada pertanyaan terkait dengan kepegawaian, kemudian terkait dengan mutasi mungkin banyak yang ditanyakan ya Pak ya. Lalu juga soal sistem informasi kepegawaian, pengawasan dan pengendalian. Monggo silakan. Mungkin dari Bapak Haryono terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala, Bapak Wakil Kepala, para pejabat pimpinan tinggi Mati dan Pratama. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada kami, khususnya berkaitan dengan tugas pokok fungsi di Kedeputian PMK. Jadi pertanyaan yang pertama itu berkaitan dengan sistem penggajian yang selama ini mungkin sudah viral di beberapa media. Karena kalau kita lihat ada beberapa yang selama ini mungkin ingin mengetahui secara pasti apakah memang ada perbedaan sistem penggajian yang saat ini existingnya diberikan kepada PNS dengan sistem penggajian yang nanti akan diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Bapak yang saya hormati, secara existing memang kalau kita lihat peraturan pemerintahnya, gaji yang sekarang ini kita terima dasarnya adalah masa kerja dan golongan. Sehingga gaji itu tidak ada hubungannya dengan jabatan yang diduduki oleh seorang PNS. Sementara di dalam undang-undangnya pasal 79-nya itu disebutkan bahwa misalnya nanti gaji diberikan berdasarkan
beban kerja, tanggung jawab, dan risiko jabatan. Nah, pertanyaan ini tentunya sering disampaikan kepada BKN maupun instansi yang lain, apakah nanti memang seseorang PNS yang beban kerjanya itu tidak sama, gajinya tentunya tidak sama lagi. Tentunya kalau kita kembali kepada ketentuan yang berlaku, bahwasannya nanti gaji itu memang sekali lagi diberikan berdasarkan pada 3 kriteria itu. Nah, kemudian yang kedua, apakah nanti gajinya itu juga akan menghilangkan sistem kepangkatan yang ada saat ini? Nah, Bapak Ibu semuanya, kalau kita kembali ke definisi di dalam Undang-Undang ASN maupun dalam PP 11, bahwasannya pangkat itu adalah tingkatan dalam jabatan. Sehingga kalau misalnya kembali ke definisi itu, untuk gaji itu dasarnya bukan pada pangkat, golongan, dan masa kerja lagi, tetapi tingkatan dalam jabatan yang diwujudkan di dalam nilai jabatan yang bisa diperoleh melalui kelas jabatan, yang bisa diperoleh melalui evaluasi jabatan. Sehingga ketika nanti seseorang itu menduduki jabatan, maka jabatan itu akan diberikan kelasnya atau diberikan grade-nya. Nah, dasar itulah maka penggajian itu nanti akan diberikan. Namun Bapak semuanya, kembali kepada peraturan pemerintah tentang manajemen PNS, kapan sistem gaji ini nanti akan diterapkan, tentunya semuanya bisa dilakukan kalau prerequisite-nya atau pre-requirement-nya itu sudah dipenuhi. Yang pertama, semua instansi sudah harus melakukan penyusunan analisa jabatan sesuai dengan perkembangan yang ada pada saat ini. Yang kedua, tentunya semua instansi harus sudah selesai melakukan evaluasi jabatan. Sehingga untuk semua jabatan yang ada di dalam instansi itu harus sudah punya kelas jabatan. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, tentunya ini harus disesuaikan dengan anggaran yang ada pada saat itu. Artinya kembali kepada kemampuan keuangan negara. Sehingga sekali lagi, kalau misalnya ada pertanyaan, apakah akan tahun depan berlaku, tentunya ini masih dalam pembahasan sambil menunggu semua persyaratan itu sudah terpenuhi. Padahal sekarang pemerintah baru konsen untuk mengatasi masa pandemi COVID ini. Sehingga sekali lagi, ini adalah amanat yang ada di dalam undang-undang maupun PP 11, tetapi kapan implementasinya itu tergantung dari prerequisite yang sudah ditetapkan, dan di dalam PP 11 sudah dinyatakan secara jelas sistem penggajian yang baru ini dilakukan secara bertahap. Mungkin itu, terima kasih. Baik Pak, ini semoga bisa menjawab tadi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penggajian. Ini ada kalau boleh saya bacakan, ada beberapa pertanyaan sebetulnya yang berasal dari Probolinggo, kemudian dari kota-kota lainnya, misalnya juga dari ada Balikpapan, dan juga ada dari instansi Kementerian Perhubungan yang rata-rata menanyakan mengenai sistem penggajian tadi. Jadi ada beberapa persyaratan dan juga kriteria yang disyaratkan ya Pak ya, termasuk juga diantaranya evaluasi jabatan dan anggaran di masing-masing instansi, begitu ya Pak. Nanti mungkin kalau nanti ada pertanyaan lagi akan dijawab kembali oleh Pak Haryono. Dan berikutnya kita menuju ke Bapak Aris Windianto Pak. Ini juga ada pertanyaan mengenai, banyak sebetulnya Pak pertanyaan mengenai mutasi ini Pak. Kalau saya bacakan semua pertanyaannya mungkin wah ini bisa habis durasi kita ya Pak ya. Tapi ini pertanyaannya ada dari banyak instansi terkait dengan mutasi tersebut, ada dari Kementerian Kesehatan, Kemenlu, kemudian juga ada dari Bapeten, Bogor, dan daerah-daerah lainnya, Probolinggo juga. Silahkan barangkali Pak bisa dijawab. Ya. Mic-nya mungkin dari dalam Pak, dari dalam face shield agar lebih terdengar. Ya. Terima kasih Mbak Herlina. Tadi Bapak sekalian yang saya hormati, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Tadi sebelum saya naik ke panggung ini, saya mendapat informasi dari host Slido
bahwa pertanyaan, pernyataan maupun dukungan dari para audiens untuk kami itu jumlahnya luar biasa. Dari sekitar 200 pertanyaan mungkin 100 sendiri terkait dengan mutasi. Namun dalam kesempatan ini saya akan mencoba menanggapi beberapa pertanyaan, tapi yang pertama mungkin satu dulu, yaitu dari Kementerian Luar Negeri. Ini Bapak atau Ibu Merlen dari Kemlu. Apakah seluruh kementerian lembaga akan diperbolehkan melakukan rekrutmen di tahun 2021? Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa penerimaan CPNS itu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan suatu lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, proses pengadaan CPNS itu dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Saya belum bicara boleh atau tidaknya di tahun 2021. Namun pada kesempatan yang baik ini mungkin saya akan lebih menekankan bagaimana kita dalam proses penerimaan ini bisa melakukan dengan baik, dengan objektif, akuntabel, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Pak Merlen atau Ibu Merlen dan Bapak Ibu sekalian, tahap awal dalam melakukan penerimaan CPNS tentu saja perlu dilakukan dengan penghitungan kebutuhan. Ada amanat bagi seluruh instansi untuk melakukan penghitungan kebutuhan ASN 5 tahun ke depan dan kemudian dirinci dalam setiap tahunnya. Dan dalam kondisi sekarang ini mungkin perlu dipikirkan atau mungkin metode penghitungan kita sudah tidak sesuai lagi dan perlu disesuaikan dengan kebutuhan di era adaptasi kerja baru nanti. Jadi banyak mungkin jabatan yang tidak dibutuhkan maupun banyak juga jabatan baru yang dibutuhkan. Oleh karena itu kami berharap seluruh instansi melakukan analisis jabatan, evaluasi jabatan, dan kemudian penghitungan beban kerja dan penghitungan kebutuhan ASN kembali untuk diajukan kepada Kementerian PAN-RB dan BKN. Kebijakan apakah tahun 2021 akan dilakukan perekrutan atau penerimaan ASN itu nanti akan dibicarakan atau didiskusikan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan. Dan apabila nanti kebijakannya adalah dilakukan rekrutmen, saya mohon perhatiannya untuk beberapa hal. Yang pertama, pastikan dari awal, mulai dari penyusunan kebutuhan, kemudian termasuk kualifikasi, persyaratan, dan sebagainya. Pastikan juga pengumumannya secara jelas, dan yang paling penting dalam seleksi administrasi, mohon panitia di instansi melakukan pemeriksaan secara cermat sehingga tidak terjadi permasalahan yang ujungnya bisa sampai di akhir proses penerimaan tidak selesai. Titik kritisnya antara lain di seleksi administrasi. Ini mungkin beberapa hal yang dapat saya sampaikan terkait dengan kemungkinan kementerian dan lembaga melakukan penerimaan ASN di tahun 2021. Peluangnya ada karena untuk tahun 2020 tidak ada atau tidak dilakukan penerimaan ASN.
Saya kira itu tanggapan saya. Terima kasih. Baik Pak Aris, terima kasih karena memang seleksi CPNS ini ditunggu-tunggu ya Pak ya. Dan kalau kita mengingat di tahun 2019 kemarin pelaksanaannya sempat tertunda dan baru dilaksanakan di tahun 2020 ini. Betul begitu ya Pak Aris ya. Dan tadi menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Aris tadi terkait dengan proses rekrutmen di tahun 2021 tentu kemudian itu berpulang sesuai dengan kebutuhan, apakah nantinya akan diselenggarakan atau tidak, dan tergantung juga karena di tengah pandemi COVID-19 ini ternyata ada kemungkinan jabatan yang tidak lagi dibutuhkan atau mungkin akan ada jabatan-jabatan baru sehingga dibutuhkan analisis jabatan di masing-masing instansi dan juga perencanaan yang baik sehingga nantinya proses pelaksanaannya jika pun dilakukan akan berjalan juga dengan baik. Dan selanjutnya saya akan menuju ke narasumber kita berikutnya. Ini pertanyaannya, nah ini juga menarik karena terkait dengan kembali lagi pandemi COVID-19 ini membuat banyak dari kita kemudian harus work from home begitu ya Pak ya. 50% bahkan 75% kalau tidak salah harus bekerja dari rumah secara bergantian. Kita menuju ke Pak Suharmen, Deputi Sinka, Pak, Sistem Informasi Kepegawaian begitu ya Pak ya, betul. Untuk menjawab ada banyak pertanyaan Pak, ini ada dari Minahasa, ada juga dari Majene. Mungkin bisa dirangkum dan silakan dijawab mewakili pertanyaan-pertanyaan yang banyak itu Pak, silakan. Terima kasih. Terima kasih Bu Herdiana. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mengajukan pertanyaan kepada kami, terutama terkait dengan ada sekitar 10 pertanyaan yang masuk ke saya, yang disampaikan oleh tim Slido. Tapi dari 10 pertanyaan itu sebetulnya bisa saya kelompokkan paling tidak menjadi 3 kelompok pertanyaan. Kelompok yang pertama adalah terkait dengan bagaimana nanti integrasi antara Simpekmas dengan atau Simpek masing-masing instansi dengan SIASN, Sistem Informasi ASN. Di dalam Sistem Informasi ASN, pola pertukaran data dilakukan secara dengan menggunakan yang kita sebut dengan Application Programming Interface atau API Service atau Web Service biasa dikenal oleh orang. Dan pola pertukaran data dengan menggunakan API Service ini pada akhirnya akan dihadapkan pada pola pertukaran data secara duplek. Artinya apa? Artinya kalau terjadi perubahan data di instansi masing-masing, maka di BKN-nya juga akan ikut berubah. Sebaliknya, kalau terjadi perubahan data di BKN, maka di instansinya juga akan otomatis berubah. Perubahan ini tentu akan meminimalisir campur tangan orang di situ. Nah, ini juga saya akan kaitkan dengan pertanyaan yang diajukan oleh dari salah satu dari Kabupaten Majene misalnya, mohon bisa lebih dipermudah untuk melakukan perubahan data, perbaikan data. Di dalam sistem SIASN yang juga sekaligus dikaitkan dengan sistem aplikasi MySAPK, kalau yang kemarin kita di Jogja meluncurkan MySAPK versi 2.0, sekarang kita akan meluncurkan di dalam pada saat yang bersamaan sebetulnya kita akan meluncurkan juga sebetulnya MySAPK 2.1. Nah di dalam MySAPK 2.1 ini masing-masing ASN itu bisa melakukan updating datanya lebih kurang sebanyak 21 riwayat dari masing-masing ASN. Memang ada beberapa data yang kemudian tidak bisa dilakukan updating oleh masing-masing pegawai karena terkait dengan status kepegawaian, misalnya apakah itu menyangkut tanggal lahir, apakah itu menyangkut nama dan kedudukan. Itu adalah kewenangan dari BKN untuk merubah itu. Karena kalau masing-masing pegawai kemudian diizinkan untuk melakukan perubahan, datanya nanti akan bisa berantakan. Orang yang tidak PNS kemudian akan bisa menjadi seolah-olah menjadi PNS. Nah data riwayat ini kemudian bisa dilakukan updating oleh secara mandiri di dalam aplikasi MySAPK, di mana nanti masing-masing instansi yang selama ini proses updating data di Simpek masing-masing instansi, sekarang instansi hanya cukup melakukan approval terhadap proses yang diajukan oleh masing-masing pegawai tadi ke dalam sistem MySAPK. Sehingga
ini akan mempermudah dari masing-masing pegawai untuk melakukan percepatan perbaikan data. Yang kedua, di dalam aplikasi SIASN yang sekarang, ada keharusan dari setiap pegawai sebelum administrasi pegawaiannya diproses lebih lanjut, memastikan datanya update terlebih dahulu. Jadi kalau arahan Pak Kepala kepada kami adalah, kalau kita bisa memaksakan by system, data tadi kemudian diupdate oleh masing-masing pegawai dan ataupun masing-masing instansi, maka paling tidak di dalam 4 tahun seluruh data kepegawaian kita itu pasti akan valid, pasti akan benar dengan update. Kenapa? Karena rata-rata setiap tahun kenaikan pangkat pegawai kita yang naik pangkat itu adalah 1/4 dari pegawainya dengan 2 kali naik pangkat, periode April ataupun periode Oktober. Nah, kalau di 2 periode ini kemudian datanya dipastikan update, maka dia otomatis dalam 4 tahun tanpa melakukan terobosan lain dari situ, datanya pasti akan update di situ. Karena ada kewajiban dari masing-masing instansi untuk melakukan updating terlebih dahulu sebelum proses administrasi kenaikan pangkatnya bisa ditindaklanjuti. Termasuk juga ini terkait dengan ada pertanyaan dari teman-teman Kemenlu misalnya, apakah doku digitalnya masih akan berlaku tidak? Dengan SIASN, setelah diluncurkan SIASN tadi pagi oleh Pak Menteri dan Pak Kepala. Doku digital secara substantif itu masih tetap ada, tetapi diintegrasikan ke dalam SIASN. Jadi di dalam SIASN yang tadinya kita berbicara banyak sekali sistem yang terpisah-pisah, orang kemudian harus login kepada sistem yang terpisah-pisah itu, sekarang orang akan login hanya di dalam satu aplikasi saja, dan seluruh proses administrasinya akan selesai di dalam satu aplikasi tadi. Jadi orang kemudian tidak perlu mengingat begitu banyak password. Ini karena saya sudah di atas 50 tahun pasti sudah banyak lupa juga. Nah, ini adalah upaya kami untuk meminimalisir orang kemudian lupa dengan passwordnya. Dengan satu sistem saja, kemudian seluruh layanan administrasi kepegawaian yang terutama di tempatnya Pak Deputi Mutasi dan nanti dan terintegrasi juga dengan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian NSPK, maka seluruh pelaksanaan manajemen ASN akan jauh lebih mudah dikontrol di dalam satu sistem yang sama. Nah, jadi kalau ditanya apakah doku digitalnya masih tetapi sudah built-in di dalam satu sistem yang sama di dalam SIASN. Itu yang dari teman-teman dari Kemlu. Kemudian ini yang agak sedikit berbeda dari Minahasa Tenggara misalnya terkait dengan kualitas infrastruktur kita. Bagaimana mungkin kita bisa mendorong, kalau pertanyaannya itu adalah bagaimana kita bisa melakukan percepatan smart ASN yang berorientasi pada industri 4.0 kalau kemudian infrastrukturnya masih sangat terbatas. Terutama infrastruktur digital. Sebetulnya di dalam Perpres 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, di situ sudah diatur bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika ditugaskan untuk menyediakan infrastruktur nasional. Nah, infrastruktur nasional itu apa bentuknya? Ada 2 yang ditugaskan kepada teman-teman di Kementerian Kominfo. Yang pertama adalah menyiapkan data center nasional. Data center nasional ini akan direncanakan di 4 titik lokasi, 1 di Jakarta dan 3 ada di luar Jakarta. Yang tentu saja nanti daerahnya yang aman terhadap bencana. Ini sudah disetujui untuk pembangunan data center nasional ini. Dan yang kedua adalah Kominfo diwajibkan untuk menyiapkan infrastruktur telekomunikasi. Sehingga pada akhirnya kita akan memiliki yang namanya Government Service Bus. Di mana semua proses komunikasi dari end to end, dari setiap user di pemerintahan ini hanya akan terjadi di dalam yang kita sebut dengan government atau GSB tadi, Government Service Bus tadi. Kenapa ini perlu dilakukan? Karena kita berbicara dalam konteks security. Kalau kita sudah berbicara masuk ke dalam konteks teknologi, maka tentu saja isu utamanya adalah bagaimana kita mengamankan setiap transaksi yang terjadi dari
end to end point itu betul-betul aman datanya. Nah, ini yang ditugaskan ke dalam teman-teman di Kominfo untuk menyiapkan itu. Kapan itu harus diselesaikan? Kalau menurut Perpres 95 tahun 2018 itu harus diselesaikan oleh teman-teman Kominfo di akhir 2023. Jadi mungkin teman-teman dari Minahasa Utara mungkin bersabar dulu, atau kalau ingin dilakukan percepatan, mohon teman-teman di Minahasa Utara bersurat kepada kami, nanti kami akan menyurati teman-teman di Kominfo, khususnya di Bakti. Bakti itu adalah Badan Akselerasi Teknologi Komunikasi dan Teknologi Informasi yang memang ditugaskan. Salah satu tugasnya itu adalah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur teknologi informasi di wilayah-wilayah, terutama wilayah-wilayah remote. Nah, ini akan membantu untuk melakukan akselerasi. Jadi silakan bersurat kepada kami untuk kami nanti akan menyampaikan lebih lanjut kepada teman-teman di Kominfo agar segera dilakukan percepatan di Minahasa Tenggara. Nah, yang lain yang sedikit agak berbeda sebetulnya, ada pertanyaan terkait dengan apakah nanti di dalam SIASN itu sudah bisa dilakukan tracking terhadap seluruh layanan administrasi. Sudah. Instansi nanti akan bisa melakukan tracking terhadap seluruh layanan administrasi sehingga proses transparansi tadi akan terjaga di situ. Nah, yang sebetulnya tidak hanya tracking yang akan dilakukan di dalam SIASN, tetapi setiap tahapan yang dilakukan di dalam proses administrasi kepegawaian itu akan dilakukan notifikasi kepada seluruh ASN. Misalnya saya naik pangkat atau saya contohkan Pak Deputi Mutasi, kemarin misalnya saya dapat WA dari Pak Deputi Mutasi beberapa waktu yang lalu, saya dapat notifikasi melalui My SAPK, di mana notifikasinya itu mengatakan bahwa selamat NIP Anda telah diusulkan untuk kenaikan pangkat dari 4D ke 4E. Dan ini berlaku untuk seluruh ASN. Jadi ke depan ASN sebetulnya tidak perlu lagi datang untuk mencari hanya sekedar mencari informasi terhadap status layanan kepegawaiannya, tetapi BKN yang akan mendekati mereka melalui informasi yang dinotifikasi by system pada mereka. Itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Seperti jemput bola begitu ya Pak? Jemput bola, tetapi jemput bolanya itu by system. By system. Ya. Termasuk juga submit dokumennya juga dilakukan by system. Itu yang tadi disampaikan oleh Pak Kapala pada saat peluncuran. BKN akan betul-betul bekerja secara paperless, bukan lagi less paper. Kalau less paper itu artinya apa? Masih ada kertas yang kita berbicara di situ. Tetapi BKN melalui sistem yang baru diluncurkan akan betul-betul berbicara dalam konteks paperless, di mana instansi tidak perlu lagi menyampaikan dokumen kepada BKN, tapi dokumennya disampaikan dalam bentuk soft copy, dalam bentuk file yang terintegrated dalam sistem. Keputusan persetujuannya itu juga akan ditandatangani secara digital, juga akan disampaikan secara sistem kepada instansi. Jadi instansi tinggal mendownload keputusan-keputusan yang sudah ditetapkan, termasuk di dalam SIASN ini yang kami juga siapkan adalah instansi juga bisa melakukan cetak SK pada saat yang bersamaan. Jadi begitu perteknya diterbitkan, SK juga bisa langsung dicetak di situ. Jadi transformasi digital itu betul-betul sudah dilakukan ya. Betul, baik, betul. Pak Suharmen, Deputi Sinka, terima kasih tadi sudah menjawab banyak sekali pertanyaan. Tadi yang 10 yang disampaikan ke Bapak itu yang 10 Pak, sebenarnya pertanyaannya banyak sekali. Tapi memang dipilah sehingga ada 10 pertanyaan yang disampaikan kepada Bapak. Dan tadi terkait dengan yang saya garis bawahi mungkin pentingnya data dan juga percepatan perbaikan data dan masing-masing ASN bisa mengelola datanya serta kewajiban dari masing-masing instansi untuk mengupdate terlebih dahulu data untuk kemudian ini terkait dengan proses kenaikan pangkat. Nah berikutnya saya akan menuju ke Bapak Oto Kuswandaru, Deputi Pengawasan dan Pengendalian ya Pak. Ini juga ada banyak pertanyaan Pak terkait dengan pengawasan dan pengendalian. Ada saya sebutkan beberapa, ini ada dari Lombok Timur, kemudian juga ada dari Palangkaraya, ada dari Bekasi dan beberapa daerah lainnya. Silahkan Pak Oto untuk dijawab. Monggo. Iya. Terima kasih Bu Moderator. Berapa waktu saya nih? Karena ini pertanyaannya luar biasa banyak. Iya. Dan harus dipuaskan artinya. Harus terjawab semua gitu. Iya. Karena ini menyangkut masalah permintaan keadilan terhadap beberapa keputusan PPK biasanya yang tidak dirasakan untuk adil untuk dirinya. Jadi Ibu Moderator, biasanya yang datang ke kita adalah
karena ada dua hal. Laporannya kita itu atau pertanyaan ini biasanya ada dua hal. Dua hal itu karena pertama, karena terkait integritas, moralitas, disiplin, berarti perilaku. Banyak di situ, mulai telat masuk kerja dan perilaku yang lain. Yang kedua, biasanya karena keputusan pejabat yang berwenang atau PPK terhadap yang bersangkutan. Baik itu kaitannya dengan rotasi, mutasi, pemberhentian, termasuk promosi. Itu biasanya musuhnya ke sana. Nah, untuk pertanyaan pertama yang terkait dengan yang dari Lombok ya Mbak ya, Lombok Timur, saya tidak perlu menyebutkan namanya karena ini terkait nasibnya. Sehingga nanti kita harus, pokoknya yang dari Lombok Timur mengatakan bahwa Pak saya itu mengajukan impassing. Iya. Impassing, yaitu tetapi alasan dari pejabat yang berwenangnya dia ditolak intinya. Alasannya hanya satu yang mengusulkan. Ini menurut saya memang dan perlu diketahui oleh seluruh pejabat yang berwenang terutama BKD di seluruh Indonesia, tidak ada aturan main yang melarang walaupun satu saja tetap harus diproses. Karena ini menyangkut nasib, hak dari setiap pegawai selama yang bersangkutan itu memenuhi syarat-syarat yang dipersyaratkan. Jadi ketika dia mau melakukan impassing ke jabatan fungsional, mestinya dia segera diproses. Walaupun hanya satu orang, itu satu yang dari Lombok itu. Mohon tidak sebutkan namanya Mbak, ini karena harus rahasia. Rahasia Pak ya, hati-hati baik Pak. Silakan yang kedua, ini ada dari, tidak sebutkan namanya ini, rencana struktural menjadi fungsional apakah tidak dilakukan asesmen. Asesmen itu penilaian atau ujian lah. Ini mungkin yang bertanya ini adalah orang yang mau dipindah menjadi fungsional karena penyederhanaan birokrasi. Jadi begini, kalau maksudnya adalah penyederhanaan birokrasi, karena penyederhanaan birokrasi adalah kebijakan strategis nasional, tentu saja di tahap awal prosesnya memang harus dijalankan ada perpindahan otomatis dari struktural sehingga akan mengurangi birokrasi dalam pelayanan publik dan seterusnya menuju ke fungsional, lebih agile artinya. Tetapi perlu diingat di tahap-tahap selanjutnya tentu saja asesmen itu perlu setelah proses itu dijalankan. Jadi mohon siap-siap saja teman-teman yang melakukan pendidikan birokrasi, tentu saja kompetensi tetap harus diutamakan. Jadi intinya tetap akan dijalankan posisi-posisi untuk melakukan asesmen ke depannya. Kemudian ada pertanyaan yang menarik ini, yaitu bagaimana terkait nama jabatan pelaksana yang berbenturan dengan analis SDM aparatur. Ini jangan-jangan yang nanya ini analis SDM aparatur, Bu. Jadi ada jabatan fungsional namanya analis SDM aparatur, tapi dia ada pula jabatan yang mirip namanya, yaitu tapi statusnya jabatan pelaksana. Jadi gini, ketika mau rekrutmen bagi PPK, sebaiknya memilih fungsionalnya. Kenapa saya katakan memilih fungsionalnya? Ketika jabatan fungsional dibuka untuk putra-putri terbaik bangsa, kita memposisikan yang bersangkutan itu duduk dalam sebuah tracking atau track karir yang jelas. Selain track karir yang jelas juga dia memiliki pengukuran kinerja yang jelas. Dan yang ketiga, tunjangan jabatan yang jelas atau kesejahteraan yang jelas. Nah,
Sekarang pertanyaannya, bagaimana Pak yang di jabatan pelaksana? Solusinya bagi pengelola kepegawaian, bagi yang masih ada di dalam jabatan pelaksana, karena ada permenpannya, gunakan saja sebagai bridging jabatan sebelum impasing kepada jabatan analis SDM aparatur dari pelaksana-pelaksana yang ingin masuk ke dalam jabatan fungsional analis SDM aparatur. Ini solusinya. Sehingga tidak perlu dibenturkan antara permenpan yang satu dengan permenpan yang lain. Ada solusinya. Yang satu memang dari fresh graduate, yang satu adalah dari pelaksana-pelaksana tersebut yang ingin masuk ke dalam jabatan fungsional analis SDM aparatur, administrasi aparatur, itu bisa masuk lebih dulu ke dalam pelaksana tersebut. Kemudian pertanyaan selanjutnya, masih ada waktu ya Mbak? Boleh satu lagi Pak? Silahkan Pak, Satu monggo. lagi saya harus, ada pertanyaan yang sulit saya jawab, tetapi saya harus sampaikan karena saya tidak akan berdosa ini kalau nggak saya sampaikan. Jika ada pelanggaran peraturan manajemen ASN, kepada siapa saya harus mengadu? Kepada Kemenpan RBK, kepada BKN atau kepada KASN, Komisi Aparatur Sipil Negara. Ini yang bertanya ini nggak tahu ini kira-kira maksudnya apa. Jadi gini, Undang-Undang ASN, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu sudah membagi kewenangan menjadi 3 dan tersebar di seluruh PPK maupun di instansi pusat. Undang-Undang ASN itu ada 4 formas ketir. Di situ ada Menpan selaku perumus kebijakan. Yang kedua ada BKN, selain melakukan pembinaan yang dikomandoi oleh Pak Kepala dan dilaksanakan oleh Pak Yomo. Juga pelayanan yang dikomandoi tetap oleh Pak Kepala dan dilaksanakan oleh Pak Aris. Pengelolaan data ASN yang dikomandoi oleh Pak Harmen, tetap yang dikomandoi Pak Kepala dan dilaksanakan Pak Harmen. Dan terakhir adalah pelaksanaan pengawasan dan pengendalian NSBK. Nah, tetapi mohon diingat bahwa ketika muncul permasalahan manajemen ASN sebenarnya tidak harus lapor saja, tidak hanya bisa lapor ke Menpan saja bisa, kepada BKN juga bisa, kepada KSN juga bisa, dan bahkan kepada lembaga administrasi negara pun juga bisa. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian, di dalam Undang-Undang ASN konstruksi kolaborasi penanganan permasalahan manajemen ASN itu memang kolaborasi dari 4 itu sesuai dengan peran masing-masing. Tetapi ujungnya BKN mengambil posisi adalah apabila rekomendasi atau surat Menpan, rekomendasi KSN, bahkan surat Ketua LAN itu tidak dijalankan oleh BPK, maka posisi BKN adalah akan memberikan dorongan dan memastikan bahwa seluruh manajemen itu dijalankan dengan baik. Oleh karena itu ketika ada keputusan-keputusan BPK, tentu saja kita akan mendorong untuk melakukan perubahan apabila itu terjadi kesalahan. Gimana Pak kalau tidak mau tetap berubah? Dorong lagi, diberi penjelasan. Gimana Pak kalau tidak mau lagi? Kita lakukan upaya terakhir, yaitu melakukan pemblokiran seluruh pelayanan kepegawaian yang sudah Ya, baik. Saya Baik, pikir Pak itu Oto. Bu, kira-kira. Jadi artinya memang fungsi pengawasan dan pengendalian ini dilakukan cukup tegas begitu ya Pak ya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Betul. Ya, semoga ini bisa menjawab. Tadi juga ada pertanyaan yang diajukan tadi ke Pak Oto, sekaligus juga ada sedikit curhat ya Pak ya, tadi mengadunya ke siapa dan itu semoga sudah terjawab. Masih ada lagi sebetulnya pertanyaan-pertanyaan lainnya dan kita juga masih memiliki waktu. Nanti juga bisa dijawab oleh bapak-bapak sekalian, pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke telepon seluler dari bapak-bapak. Tapi sebelum itu semua, ada pertanyaan Pak mungkin dari saya, ini terkait dengan work from home dan juga
work from office begitu. Kita tahu kita kemudian sekarang menerapkan adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi COVID-19. Kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Tapi ini juga mewakili ada pertanyaan dari teman-teman ASN. Bagaimanakah nanti mekanisme kerja, apakah ASN masih akan tetap melaksanakan yang dilakukan sekarang ini dengan pola work from home ataupun work from office, bagaimanakah pembagiannya? Kira-kira siapa yang bisa menjawab, Bapak? Silakan Pak. Pak Terima Haryono. kasih. Sebetulnya COVID ini jangan dianggap sebagai musibah, tetapi juga berkah. Artinya apa? Dengan adanya COVID ini kan ternyata membuat tatanan baru, PNS dan melaksanakan tugas. Kita dipaksa untuk pertama memanfaatkan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas. Semua proses bisnis sebisa mungkin dilakukan menggunakan sistem digitalisasi. Kemudian fakta di lapangan bahwasannya yang melaksanakan tugas di kantor pun tidak 100%, ternyata kinerja juga tidak berpengaruh. Bahkan di beberapa instansi justru kinerja itu menjadi lebih bagus ketika semua pegawai tidak harus work from office. Maka kita sekarang menjadi berpikir ke depannya, ketika nanti kita tidak tahu apakah masa pandemi ini akan berakhir atau tidak. Ketika misalnya semuanya memang sudah berakhir, pertanyaan selanjutnya apakah memang sistem WFH, WFO ini akan tetap kita terapkan atau memang kita kembali seperti sebelum pandemi ini berakhir. Kalau misalnya nanti kembali seperti pandemi ini berakhir, maka kata-kata saya yang pertama tadi, nggak ada lagi berkah adanya COVID yang melanda di dunia ini. Sehingga ke depan kita harus mencoba untuk membuat desain baru. Yang pertama, kita perlu melakukan penghitungan pegawai, apakah memang kondisi saat ini ya yang menggunakan beberapa formula untuk penetapan kebutuhan itu masih relevan atau tidak. Kemudian yang kedua, apakah memang sarana prasarana yang saat ini itu ada, nantinya ketika kita sudah membuat pola baru, new normal itu, kita akan mempertahankan kondisi saat ini. Sementara kita WFH saja, kinerja organisasi maupun kinerja individu juga tidak berpengaruh secara signifikan. Jadi yang pasti adalah bagaimana instansi pemerintah itu bisa memanfaatkan teknologi informasi yang tentunya harapan kita justru kinerja organisasi itu meningkat. Nah, bagaimana caranya? Ya sekali lagi manfaatkanlah teknologi informasi yang selama ini mungkin kita masih terlena, kita belum tahu betapa pentingnya teknologi informasi dalam melaksanakan tugas. Maka di khusus BKN ini kedepannya sudah beberapa kali melakukan launching yang berkaitan dengan digitalisasi, khususnya dalam pelayanan kepegawaian. Pada umumnya hanyalah untuk membuktikan bahwasannya ya, ke depan kita memang tidak boleh istilahnya terlepas dari pemanfaatan teknologi dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Nah, apakah ini masih berlaku? Tentunya kita akan melihat situasi. Saat ini memang kebijakan itu bisa berubah-ubah. Ketika dulu waktu pertama pandemi itu terjadi, ada kebijakan, ada peredaran Menpan yang memungkinkan kita bisa WFO, WFH, dan WFA, ya, work from anywhere. Kemudian masa pandemi selanjutnya kita sudah masuk new normal. Kemudian kita mencoba kembali untuk bisa bekerja dengan presentasi yang agak berbeda dengan waktu pertama kali. Kemudian ada juga perubahan-perubahan yang akan kita sesuaikan. Yang pasti bagi semuanya memang di negara lain untuk WFH, WFO ini sebetulnya sudah diterapkan sebelum ada masa pandemi. Dan kita baru bisa menerapkan ketika kita dipaksa setelah pandemi COVID itu betul-betul terjadi. Itu mungkin. Baik Pak, sudah terjawab mudah-mudahan ya, tapi memang pandemi ini kan tidak saja menimpa Indonesia, tapi juga hampir seluruh negara-negara di dunia dan katanya tidak ada gladi bersihnya Pak, jadi nggak ada panduannya. Makanya memang kebijakannya berubah-ubah, tentu juga menyesuaikan kondisi yang ada begitu ya Pak ya, tapi tetap didukung oleh infrastruktur-infrastruktur yang ada, termasuk juga sistem digitalisasi dan sebagainya. Nah ini ada pertanyaan lanjutan Pak, ini sepertinya ke Pak Aris ini. Nah ini pertanyaannya mengenai
Bagaimanakah tanggapan BKN terkait dengan kurangnya tenaga kependidikan di daerah-daerah, Pak? Silakan, Pak Aris. Baik. Terima kasih. Pertanyaan yang hampir ditanyakan oleh semua daerah. Saya berapa kali mendampingi kunjungan kerja Komisi 2 DPR dan curhatan dari para kepala daerah antara lain hal tersebut. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, BKN menyadari bahwa saat ini kita kekurangan tenaga kependidikan di daerah, tidak hanya guru, tapi juga tata usaha sekolah dan lain sebagainya. Ini pertanyaan kalau tidak salah dari Pak Nana Supriyatna, Kabupaten Bogor. Logikanya, kalau Kabupaten Bogor saja menanyakan kekurangan tenaga kependidikan, bagaimana yang ada di daerah pelosok 3T timur ya, Pak? Ya. Indonesia? Pasti sangat kekurangan. Nah, dari tahun ke tahun, pemerintah setiap melakukan rekrutmen atau penerimaan CPNS, prioritas tidak pernah bergeser, yaitu tenaga kependidikan, kemudian tenaga kesehatan. Jadi prioritas adalah tenaga pelayanan dasar. Namun rekrutmen yang dilakukan selama ini tidak bisa menutupi atau memenuhi kebutuhan dari tenaga, khususnya untuk tenaga kependidikan. Jadi sudah biasa di daerah-daerah terpencil, terluar itu guru PNS-nya dalam satu sekolahan dengan 6 kelas, guru PNS-nya 1 atau 2, sisanya adalah guru non-PNS. Nah, BKN dalam hal pemenuhan itu salah satu tugasnya dalam penyusunan kebutuhan yang nanti akan ditetapkan oleh Menpan RP adalah melakukan analisis terkait dengan kebutuhan tidak hanya tenaga guru, tapi untuk seluruh tenaga-tenaga atau jabatan yang dibutuhkan oleh yang ada di instansi. Dan umumnya memang kebutuhan terbesar adalah untuk dipenuhi adalah tenaga guru dan tenaga kependidikan. Jadi selama ini prioritasnya memang untuk itu. Nah, dalam ke depan, kalau tidak salah tahun 2021 ya Pak Hermen, akan dilakukan rekrutmen guru untuk tenaga PPPK. Jadi mungkin walaupun bukan ranah atau kewenangan deputi mutasi, namun karena sudah tersebar luas dan sudah disosialisasikan, mungkin kami informasikan bahwa mulai tahun 2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan untuk penerimaan guru PPPK kurang lebih 1 juta, menuju 1 juta pemenuhan. Artinya dalam beberapa tahun tersedia formasi untuk 1 juta guru dari PPPK. Penjelasan lebih lanjut saya kira nanti akan ada sosialisasi, rapat koordinasi, dan sebagainya. Inilah kebijakan pemerintah dalam usaha memenuhi kekurangan tenaga kependidikan, khususnya guru dan khususnya di daerah-daerah yang terpencil, terluar, dan juga terutama di daerah pemekaran. Saya kira itu tanggapan saya, Mbak Erdina. Terima kasih. Ya baik Pak Aris, tentunya ini informasi awal yang menjadi kabar gembira gitu ya, kabar bahagia untuk penyediaan hak pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk juga ketersediaan guru tadi ya Pak ya, akan ada rekrutmen di tahun 2021 yaitu tenaga pendidik atau guru PPK sebanyak atau menuju 1 juta.
Nah selanjutnya saya akan menanyakan pertanyaan berikutnya ini ke Pak Suharmen. Pak, tadi Bapak menyebutkan sebelumnya bahwa ada kewajiban dari masing-masing instansi untuk mengupdate terlebih dahulu datanya. Namun hingga saat ini memang masih ada juga beberapa yang belum melakukan begitu. Apa kendala-kendala yang dihadapi Pak atau apa kesulitan yang dihadapi sehingga proses tersebut belum bisa berjalan sesuai dengan yang ditargetkan begitu? Terima kasih Mbak. Kalau berbicara proses updating data, yang menjadi kendala utama adalah yang saya pelajari dari beberapa tahun kondisi data kepegawaian kita, masing-masing pegawai belum diberikan akses untuk melakukan perbaikan datanya secara langsung. Perbaikan data menurut PP 11 tahun 2017 adalah menjadi kewenangan pejabat yang bersangkutan di masing-masing kementerian lembaga, di masing-masing instansi. Siapa pejabat yang bersangkutan yang didefinisikan di dalam PP 11 2017 itu adalah unit-unit yang mengelola kepegawaian di masing-masing instansi. Apakah itu Biro SDM, apakah itu BKD kalau dia provinsi, BKPM atau BKPP atau BKPSDM. Nah, sementara unit-unit ini itu juga banyak sekali pekerjaannya. Banyak sekali sehingga seringkali kemudian waktu untuk melakukan proses updating data itu menjadi sulit. Menjadi sangat terbatas. Orangnya terbatas di Biro SDM-nya, kemudian sementara pekerjaan-pekerjaan administratif lainnya, apakah itu terkait dengan layanan kepegawaian, apakah itu mutasi, apakah itu pensiun, apakah itu kenaikan pangkat, itu banyak sekali dari masing-masing. Ini yang kemudian menjadi tidak terlalu concern untuk melakukan perbaikan data kepegawaian tadi. Ini yang kemudian kami lakukan terobosan di BKN. Kalau istilahnya, kalau kita bisa melakukannya secara gotong royong itu artinya sesuatu yang mungkin kalau dilakukan oleh satu orang itu akan menjadi sangat berat. Tapi kalau itu dilakukan rame-rame pada dirinya sendiri itu akan menjadi sangat ringan. Nah melalui SAPK tadi dengan fasilitas updating data mandiri, maka setiap ASN, setiap pegawai itu bisa melakukan updating datanya. Direct, langsung. Nah yang tadinya menjadi kewajibannya masing-masing instansi itu sekarang di take over oleh masing-masing pegawai. Ya. Nah ini, tapi bagaimana caranya supaya kita tidak menyalahi aturan, tidak menyalahi PP. Karena yang di dalam PP kan diaturnya adalah pejabat yang bersangkutan. Caranya adalah sebelum data itu masuk ke database-nya BKN, dilakukan approval terlebih dahulu oleh instansinya. Ya. Jadi instansinya memastikan bahwa data yang diperbaiki itu adalah data yang valid. Itu mekanisme yang kita lakukan. Izin Pak, apakah pemahaman ataupun literasi digital terhadap seluruh ASN saat ini sudah cukup baik sehingga artinya semua sudah memahami begitu Pak pola-polanya? Tentu kita sadar betul bahwa kualitas dan kualifikasi ASN itu tidak sama. Dari Sabang sampai Merauke, kalau Jawa sih mungkin jauh lebih baik. Tetapi dengan adanya keberadaan teman-teman kami di BKN yang ada di kantor-kantor regional, ini tentu akan melakukan percepatan untuk melakukan perbaikan itu. Pendampingan begitu ya Pak ya, mendampingi. Betul. Jadi fungsinya teman-teman di kantor regional sebagai perpanjangan kantor pusat untuk di wilayahnya masing-masing, itu akan melakukan percepatan untuk bisa melakukan updating data kepegawaian tadi supaya dia menjadi lebih berkualitas. Itu. Baik Pak, sudah terjawab rasanya. Dan berikutnya saya kembali ke Pak Oto Kuswandaru, Deputi Pengawasan Pengendalian Pak. Ini ada satu pertanyaan lagi. Mohon BKN membangun aplikasi pengembangan karir atau pola karir ASN agar pengembangan karir ASN ke depannya tidak dicampuri dengan kepentingan politik. Ini mungkin ada kaitannya Pak dengan kemarin kan ada pelaksanaan pilkada serentak itu Pak. Kita di 270 daerah di tanah air, kemudian netralitas ASN itu kerap kali menjadi sorotan begitu. Dan ini mungkin juga sekaligus Bapak untuk mengkonfirmasi dan mengklarifikasi terkait hal itu. Iya, ini pertanyaan yang bagus. Tapi sebelum saya jawab, ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan PPK baik pusat dan daerah melihat rakor ini. Kami hanya memberikan
mengingatkan bahwa kewenangan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian itu yang Bapak-Bapak dan Ibu PPK miliki, yang saat ini ada yang jadi gubernur, ada jadi bupati, wali kota, itu sejatinya adalah kewenangan presiden. Mohon dipahami betul bahwa kewenangan itu sebenarnya adalah milik presiden. Presiden sudah mendelegasikan kepada Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, pelaksanaan pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan pegawai di lingkungan masing-masing sebaiknya harus mengikuti norma, standar, prosedur, dan kriteria. Nah, oleh karena itu, bagaimana solusinya? Ini kaitannya dengan Pak Harmen, sebenarnya dengan kami yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Harmen. Kami bersama-sama secara kolaborasi ingin memastikan bahwa proses pemindahan, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian itu sesuai dengan normanya. Bagaimana caranya? Tentu saja dengan menggunakan digitalisasi yang sifatnya online system dan terintegrasi secara nasional, semua proses-proses pengangkatan terutama promosi dan seterusnya sebaiknya memang kita gunakan sistem informasi tadi. Sehingga sentuhan-sentuhan yang sifatnya politis akan bisa kita kurangi semaksimal mungkin. Kita sudah memberikan atau pemerintah sudah memberikan kesempatan ketika pengangkatan JPT pun ada suatu area yang bisa digunakan untuk memilih satu dari 3 pilihan itu. Saya pikir itu sudah cukup untuk memberikan ruang bagaimana PPK itu memilih orang-orang yang terbaik menurut PPK tersebut maupun orang yang cocok dengan karakter maupun strategi serta rencana ke depan bagi mereka. Saya pikir itu. Jadi kolaborasi menjadi hal yang saat ini sedang kita jalankan di lingkungan BKN antara saya dengan Pak Armen, antara saya dengan Pak Aris dan Pak Yomo serta Bu Sesma dari sana dan Pak Wagah tentu saja yang selalu kita diskusikan bersama. Terima kasih. Baik, Pak Oto. Pak Suharmen mau menambahkan? Saya boleh menambah. Saya boleh menambahkannya, terkait dengan karena terkait pertanyaannya terkait dengan sistem informasi. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam atau install MySAPK, mungkin teman-teman tadi bisa tayangkan slide saya mengenai MySAPK. Di dalam MySAPK, salah satu perubahan MySAPK 2.1 sekarang itu ada informasi terkait dengan kompetensi saya. Kompetensi saya ini akan menggambarkan sebetulnya kalau kita berbicara dalam konteks spiderweb analysis ataupun dalam konteks berbicara 9-box analysis, maka di situ akan tergambarkan saya Harmen ini memiliki kompetensinya di mana, levelnya itu di mana, bidang apa saja kompetensinya, dan berada di kuadran keberapa. Nah, kalau masing-masing ASN kemudian menginstall ini, yang sudah melakukan asesmen terhadap kompetensinya mereka, kalau kinerja dan kualifikasinya datanya pasti sudah ada di BKN berdasarkan data kinerja tahunan. Tetapi data kompetensi itu dilakukan berdasarkan asesmen. Nah, kalau yang sudah mengikuti asesmen ini, maka melalui sistem informasi MySAPK yang dalam bentuk mobile tadi, dia akan bisa memahami saya lemahnya ada di mana. Ya. Ini yang kemudian kalau dia berada di kuadran ke-7, ke-8 atau di kuadran ke-9 misalnya, maka inilah sebetulnya orang-orang yang berpotensi untuk menjadi champions, untuk dia dipromosikan pada level jabatan yang lebih tinggi. Jadi melalui sistem ini semuanya terekam ya Pak ya, Betul. track recordnya maupun juga Betul. kinerjanya, evaluasinya, bahkan kita juga bisa mengukur sendiri sejauh mana kita sudah pencapaiannya begitu ya Pak ya. Betul Baik, sekali. Kita sudah sampai di penghujung dari sesi diskusi di siang hari ini, tapi sebelum itu mungkin barangkali akan ada
jawaban ataupun akan ada tanggapan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke Bapak-Bapak sekalian yang tadi belum dijawab, atau barangkali ada closing statement dari Bapak-Bapak narasumber, saya persilakan terlebih dahulu kepada Pak Haryomo. Silakan Pak. Ibu sekalian, barangkali ini bukan closing statement, hanya informasi aja. Jadi ada surat dari Kementerian Pan-RB yang diterima oleh Pak Sesmen kepada BKN, ini berkaitan dengan pengangkatan jabatan dalam jabatan fungsional kepegawaian. Jadi akhir-akhir ini ada permintaan dari beberapa instansi yang memperpanjang uji kompetensi bagi mereka yang akan berpindah ke jabatan fungsional kepegawaian. Karena menurut Permenpan 42 tahun 2018, batas pengangkatan itu di 6 April tahun 2021. Uji kompetensinya 6 bulan sebelum batas pengangkatan berakhir, yaitu di 6 Oktober 2020. Nah, karena banyaknya permintaan, maka BKN mengajukan permohonan kepada Kemenpan untuk memperpanjang. Alhamdulillahnya sudah keluar surat tanggal 13 Desember, 4 hari yang lalu. Pada prinsipnya Kemenpan menyetujui perpanjangan uji kompetensi itu sampai dengan tanggal 6 Februari 2021. Kemudian nanti batas pengangkatannya tetap 6 April 2021. Sehingga ketika nanti mereka yang ikut uji kompetensi kemudian dinyatakan lulus, ditetapkan SK-nya oleh PPK, kembali kepada peraturan BKN, pengangkatannya, pengambilan sumpahnya itu paling lambat 30 hari sejak SK itu ditetapkan oleh PPK. Pesan saya, mumpung masih ada waktu sampai 6 Februari, tentunya ini bisa dilakukan uji kompetensi dengan pertimbangan formasi yang nanti ditetapkan oleh Menteri Badan RB. Mungkin itu, terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya Pak Aris, tadi sepertinya ada pertanyaan yang belum terjawab Pak. Baik, terima kasih. Saya ingin coba menanggapi satu pertanyaan lagi yang cukup menarik bagi saya, yaitu dari Pak Asbahri Rayan di Bapeten. Dalam pengelolaan JF, apakah wajib bagi instansi pembina JF membuat sistem secara digital dalam hal pengajuan dupak bagi pemangku JF? Ini kenapa ingin saya tanggapi, karena terkait dengan tema kita, tema Rakornas kita ini sangat relevan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kurang suka menggunakan istilah wajib atau diksi wajib. Saya lebih suka bahwa itu suatu kebutuhan. Jadi ke depan bahwa digitalisasi pengajuan dupak atau elektronisasi pengajuan dupak untuk pemangku JF itu saya rasa sudah menjadi kebutuhan. Dan ini apabila ini terwujud, dan kami akan mendorong bersama dengan Pak Harmen melalui sistem informasi ASN, ini akan sangat membantu kami dalam hal verifikasi dan validasi dari penetapan angka kredit untuk pengajuan dalam pengajuan kenaikan pangkat bagi pemangku JF. Jujur saja selama ini kami seringkali merasa sedih karena banyak sekali PAK yang diajukan sebagai lampiran atau dokumen pendukung untuk kenaikan pangkat ke kami itu ternyata aspal, asli tapi palsu. Dan banyak juga itu dari profesi yang mestinya kita harapkan menjadi contoh bagi profesi lain. Saya tidak akan sebutkan profesinya, tetapi kondisinya seperti itu. Nah, ke depan kami lebih berharap bahwa setiap instansi pembina mempunyai portal terkait dengan database penetapan angka kredit. Dan kami akan merujuk pada portal itu untuk validasi terkait dengan keabsahan dan validitasnya. Baik. Sehingga tidak lagi ditemukan pemalsuan PAK dan sebagainya. Dan terakhir dari saya, Mbak Erdina, terkait dengan JF juga, bagi pengelola kepegawaian di instansi, baik instansi pusat maupun daerah,
Mohon terkait dengan pengusulan pengangkatan JF jenjang ahli utama betul-betul taat dan mengacu antara lain selain peraturan perundangan juga surat dari Mensesnek terkait batas waktu pengusulan. Karena tidak ada toleransi terkait dengan batas waktu itu, yaitu usul diajukan ke Presiden 3 bulan sebelum BUP, sebelum mencapai batas usia pensiun. Dan tembusannya disampaikan kepada Kepala BKN untuk nanti kami sampaikan, kami buatkan pertimbangan teknis. Jangan sampai, mohon kami berharap betul, sudah tahu lewat batas waktu, tetap diusulkan dengan harapan kami yang akan menolaknya. Ujung-ujungnya adalah gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Ya, baik. Itu mohon perhatiannya dengan Baik Pak Aris, betul. terima kasih. Mbak Elvina. Iya, terima kasih. Selanjutnya juga kesempatan yang sama Pak Suharmen dan juga Pak Oto, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi sebagai penutup begitu. Sebagai penutup saya hanya sedikit saja mungkin. Agar semua layanan tadi menjadi efektif. Apakah itu terkait dengan terutama di layanan di tempatnya Pak Aris, Pak Deputi Mutasi, layanan pengawasan pelaksanaan NSPK di tempatnya Pak Oto, itu menjadi efektif. Maka data yang dari masing-masing ASN itu harus benar. Kenapa? Sebetulnya BKN telah menerbitkan misalnya Perka 25 dan Perka 26 tentang kenaikan pangkat otomatis dan penetapan pensiun otomatis. Tapi syaratnya Perka itu bisa efektif kalau datanya benar. Di dalam SIASN sekarang yang baru saja tadi diluncurkan oleh Pak Kepala dan Pak Menteri, itu juga mengakomodasi yang kami sebut dengan dokumen management system. DMS ini akan mengcapture semua data-data riwayat kepegawaian. Jadi data kepegawaian tidak hanya sekedar database yang ada dalam bentuk file di dalam sistem komputerisasi, tapi juga akan tersedia dalam bentuk dokumen riwayat kepangkatannya misalnya. Atau riwayat jabatannya. Dengan kelengkapan data administratif yang ada tadi, ini tentu saja akan mengefektifkan pola layanan dari tempatnya Pak Aris, pola layanan dari tempatnya Pak Oto di dalam konteks pelaksanaan NSPK ke depan. Yang kedua, kalau datanya kemudian sudah menjadi berkualitas, sudah baik, maka proses usulan di tempat Pak Aris terutama misalnya kenaikan pangkat, yang mereka kemudian masih dimintakan untuk menyampaikan SK terakhir misalnya. Nah kalau SK terakhirnya sudah mereka menggunakan satu sistem yang sama, SK-nya kemudian dicetak dari sistem yang sama, masuk juga langsung ke dalam database, maka SK terakhirnya tidak perlu lagi disampaikan ke BKN. Karena nanti pengusulan kenaikan pangkat berikutnya, SK terakhirnya tinggal di-retrieve dari sistem. Ini tentu akan memotong banyak sekali jalur dan memotong banyak sekali dokumen yang harus disubmit oleh instansi. Ini akan membuat sistem pola layanan di BKN yang nanti juga termasuk teman-teman di kantor regional di daerah akan jauh lebih efisien dan jauh lebih efektif. Baik. Apalagi penetapan dokumen-dokumen tadi itu bisa dilakukan dengan tanda tangan digital yang bisa ditandatangani dimanapun. Baik. Dan yang paling penting dari proses itu adalah yang saya ingin sampaikan adalah instansi pada akhirnya tidak perlu lagi menanyakan posisinya. Karena begitu sudah ditandatangani oleh pimpinan, apakah itu Kakanrek, apakah itu Pak Kepala, apakah itu Pak Deputi Mutasi, maka dokumen-dokumen yang sudah ditandatangani tadi dalam bentuk digital itu akan tersampaikan secara automatically ke masing-masing inboxnya instansi. Jadi orang kemudian tidak perlu lagi bertanya sana sini, kalau itu tidak disampaikan maka sistem yang akan mendeliver kepada instansi yang bersangkutan. Jadi memang betul-betul memotong alur begitu ya Pak ya, sehingga lebih menjadi efektif dan efisien. Ya. Terima kasih Pak Suharmen. Selanjutnya Pak Oto, silahkan Pak. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Diana. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, Sudah Pak. saya hanya akan memberikan closing statement Pak. Pertama, saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada ASN di daerah yang wilayahnya sedang melakukan pilkada dan mempertahankan integritas, netralitasnya. Ini menjadi apresiasi kami dari BKN
Dan kami menghargai luar biasa karena Bapak-Bapak dan Ibu ASN di daerah yang sedang pilkada ini, walaupun Anda semua memiliki hak suara, tapi Anda keren karena mempertahankan netralitas itu. Itu pertama. Yang kedua, kami memberikan apresiasi kepada tim Satgas Netralitas. Ada timnya, Bu. Ada Kementerian PAN, ada Bawaslu, ada BKN, ada KSN yang sudah berkolaborasi untuk melaksanakan pengawasan tersebut. Ternyata kita bisa buktikan dengan kolaborasi itu penanganan pelanggaran itu semakin cepat dilaksanakan dengan baik-baiknya. Itu kira-kira, dan pada para audiwan yang tersebar di seluruh Kanrek mulai dari Aceh sampai Papua, selamat bekerja. Dan Bapak Ibu sekalian, silahkan kalau ada hal-hal yang perlu penanganan secara cepat, silakan menghubungi seluruh Kanrek. Kami ada 14 Kanrek, Bu. Ada 14 Kanrek yang tersebar di seluruh Indonesia. Baik. Dan apabila perlu ada laporan dan seterusnya, silakan berkirim kepada email kami adalah wasdal@bkn.go.id. Demikian. Terima kasih. Baik. Sekali lagi terima kasih Bapak Oto Kuswandaru, Bapak Suharmen, Bapak Aris Windianto, dan juga Bapak Haryono Dwi Putranto. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu rekan-rekan aparatur sipil negara yang sudah mengajukan banyak pertanyaan terkait dengan seleksi CPNS tahun 2020 dan juga layanan kepegawaian. Semoga penjelasan dari Bapak-Bapak narasumber tadi sudah bisa menjawab ataupun mewakili dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semua. Mohon maaf, memang tidak semua pertanyaan bisa kami jawab karena banyaknya sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Demikian akhir dari sesi diskusi ataupun BKN menjawab pada siang hari ini. Tentu saja kami juga mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu dan hadirin semua. Maju terus aparatur sipil negara BKN keren gitu ya Pak ya. Kita berikan sekali lagi aplaus dan tepuk tangan untuk kita semua. Dan selanjutnya acara akan saya kembalikan kembali kepada MC. Silakan. Ya, terima kasih moderator Herina Suherdi dan juga seluruh